amal, berikan ganjaran, berikan pahala sebagaimana orang yang ahsanal amal, orang-orang yang berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu selaku tersinggih dalam memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga masih berbau istiqomah di dalam melanjutkan pengajian kita Bidayatul Hidayah karangan Mujaddid Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi dalam kitab Ma'aqil Ulumiyah. Jadi mudah-mudahan tetap selalu kesini dalam keadaan sehat sehingga boleh tetap istiqomah di dalam membuka majelis ilmu ini, karena al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Secara istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Kalau kita istiqomah di dalam melakukan sesuatu hal kebaikan, maka itu sungguh jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan selalu ini tetap niat dari dalam menuntut ilmu adalah untuk talabul hidayah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif wa syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi dharain amin amin rabbal alamin. Jadi minggu dulu kita masuk dalam babu adabil wudhu. Babu adabil wudhu. Jadi bab yang membahas tentang adab-adab dari wudhu. Tentu yang yakin selaku kesini paham apa saja yang wajib, apa saja yang sunnah, apa saja yang menjadi rukun, apa saja tertib dari wudhu. Insyaallah selaku kesini sudah paham. Tapi pengajian sini adalah untuk murajaah, untuk mengulang-ulang kembali apa yang terlupa, untuk mengingat-ingat lagi. Karena yang berharap nanti para ustaz, para guru, para pengurus bisa mengajarkan kepada jamaah di rumah. Jadi menjadi ilmu yang muttasil, ilmu yang bersambung menyambung. Maka perlu ilmu itu kita murojaah, kita ulang kembali, kita bahas lagi agar kuat ingatan. Baru adabil wudhu, bab yang membahas tentang adab-adab di dalam berwudhu. Al-muradu bil adabi guna, maksud dari adab dari kalimat ini adalah al-madlubatu, apa-apa yang dianjurkan. Fatashmilul mandubata wal wajibata, masuk di dalam hal yang dianjurkan ini hal-hal yang mandub, yang sunnah dan wajibat dan yang wajib. Kama afadahu Syekhuna Abdul Hamid, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Hamid. Fa idza faragta min al-istinja'i fala tatruk siwak. Setelah selesai kita melakukan istinja, maka jangan pernah meninggalkan siwak. Yang ulang seperti itu. Wanwi bisiwaki as-sunnatu, niatkan dalam melakukan siwak itu adalah untuk perbuatan sunnah. Wa tadbiril fami li qiraatil qur'ani wa dzikrillahi fi sholati. Kita membersihkan mulut dengan siwak itu tujuannya untuk membaca Al-Quran dan mengingat Allah di dalam salat.
ijtimai usulan asli, sebagaimana orang yang berniat ketika akan melakukan hubungan suami istri, niatnya adalah untuk usulan asli. Jadi niatnya adalah sunnah, adalah ibadah, tetapi yang diinginkan adalah usulan asli, mendapatkan keturunan. Begitu pun kita berniat siwak, niatnya untuk sunnah, tapi untuk membersihkan mulut, tujuannya li qiraatil Qur'ani wa dzikrillah fi shalah. Membersihkan mulut yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan untuk bersih. Fa innahu ayas-siwak madhatul lil fami. Siwak itu adalah alat untuk membersihkan mulut, maka siwak boleh saja diganti dengan sikat gigi, boleh diganti dengan pasta gigi atau Pepsodent atau karena dia dimana madhatul lil fami, alat untuk membersihkan mulut. Ailatun tunadiku minar ra'ihatil karihah, alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dari ra'ihatil karihah, dari bau-bau yang dibenci. Wa maradatul lirrafi wa maskhadatul lisyaitan, membuat Allah senang dan membuat syaitan menjadi benci. Wa salatul miswakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Salat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat salat tanpa siwak. Tetapi yang harus diingat ini, wala yadullu hadal hadith ala ziyadati fadli siwak ala fadil jamaah alladhi hiya bisab'in wa ishrina dawatan li'annahu lam yantahil jaza fima. Jadi bukan maksudnya afdalnya siwak itu lebih dari afdalnya sholat berjamaah, karena maksudnya afdal ini adalah afdal di mana derajat. Jadi 70 kali sholat dengan siwak, 70 kali sholat tanpa siwak tidak lebih baik daripada 1 kali sholat dengan siwak. Tapi maksud di sini hanya mana afdaliyah saja, bukan berarti sholat tanpa siwak kata sholatnya dia terima insyaallah. Tapi maksud di sini lebih afdal kita sholat dengan membersihkan mulut. Ini setelah selesai kita melakukan siwak, summa inda wara'i ila siwak ijlis lil wudu, duduklah untuk melakukan wudu. Wa hadha muwafiqun lima fi kalam ar-ramli wal qamali bi anna mahallahu qabla ghaslil kaffaini. Dan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali sama dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ramli dan Imam Mawardi, bahwa tempat siwak sini adalah qabla ghaslil kaffaini, sebelum membasuh telapak tangan. Majlis lil wudu mustaqbilan qiblati, duduklah untuk berwudu mustaqbilan qiblati, menghadap kiblat. Ala mawri'in murtabi'in kay la yusibaka ar-rasyas. Bi fathira'i ayatan mutanadiyu min al-ma', menghadap kiblat, duduk ala mawri'in murtabi'in, pada tempat yang lebih tinggi, kay la yusibaka ar-rasyas, supaya genera air yang terpercik. Kita duduk di tempat yang agak lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Tujuannya apa? La yusibaka rasyas, supaya tidak terkena percikan air. Tetapi pada tempat yang biasa digunakan untuk berwudu tidak perlu duduk. Ini duduk dan mencari tempat yang lebih tinggi pada tempat yang ditakutkan akan menyebabkan rasyas atau percikan air. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bismillah, kalau kita hanya mengucapkan bismillah saja, kafa
cukup dengan mengucapkan bismillah. Fa in taraktal basmalah fi awal wudu, mun terlupa baca bismillah sebelum awal wudu, fa'ti biha fi asna'ihi, baca pada pertengahan dari wudu. Fa in faragta fala ta'ti biha bi fawqi mahalliha. Kalau lupa sampai akhir tidak perlu dibaca di akhir karena di fawqi mahalliha, sudah lewat tempat. Tsumma qul alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahuran. Setelah itu ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'ala al-ma'a tahuran, yang telah menciptakan air itu suci. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari wasawis, dari was-was yang ditiupkan oleh syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, ayyan musibani syayatinu bisu'i. Kita menghindarkan diri kita dari was-was yang ditiupkan oleh syaitan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan yang ditiupkan oleh syaitan. Itu kita baca pada saat mulai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Setelah membaca doa summa yadayka, baru kita mencuci, baru kita membasuh telapak tangan. Summa yadayka ay kafaika ila ru'aika. Kita membasuh kedua tangan, kedua telapak tangan ila ru'aika, sampai dengan pergelangan. Berapa kali? Salatan qabla an tudkhilahumal ina, sebelum memasukkan tangan kepada ina. Jadi di zaman lain berwudu masih menggunakan wadah atau bejana. Sebelum imas ini tamak ke dalam al-ina atau wadah bejana sini dicuci 3 kali. Ila ru'aika, sampai dengan pergelangan tangan. Wakul, kemudian ucapkan ketika membasuh telapak tangan hingga pergelangan itu, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal khalaq. Dibaca ketika membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan, Allahumma inni as'aluka al-yumna, ya minul yumna. Apa arti yumna? Al-quwwata ala ta'ah, kekuatan di atas ketaatan, itu artinya yumna. Wal barakata ay ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa a'udzu bika minasy-syu'mi, dan kami mohon perlindungan, aku mohon perlindungan dari asy-syu'mi ay asyarri wal talakah, dan dari kebinasaan. Nah, ini satu doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ketika sebelum mulai, setelah kita membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan, baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy-syu'mi wal khalaq. Tapi kalau dirasa terlalu belo doa ini, ada doa yang dimungkinkan dari Imam Romli yang kita biasa baca ketika berwudu. Allahumma hfaz yadayya, Allahumma hfaz yadayya mimma asika kulli. Itu yang biasa kita baca, dimungkin dari Imam Romli. Allahumma hfaz yadayya mimma asika kulli. Allah, jagalah 2 tanganku dari perbuatan maksiat seluruhnya.
dibaca ketika membasuh tangan sampai dengan pergelangan. Sumanwirah al-hadasi awil istibahat atas sholat. Kemudian kita berniat untuk raf'al hadas, menghilangkan hadas, hadas atau istibah atas sholat, atau untuk membolehkan diri kita melaksanakan sholat, karena syarat dari sholat adalah suci dari hadas. Kita baca niat, wala yang bagi an ta'dhuba niyyatuka qabla qasdil wajhi, dan tidak boleh hilang niat di dalam hati itu sampai qabla qasdil wajhi, sampai sebelum membasuh wajah. Pada yasihu wudu'uka, kalau hilang maka tidak sahlah wudu. Ini pentingnya niat di dalam mazhab Syafi'i. Niat itu meskipun dalam hati harus tetap tidak hilang. Maka untuk supaya dia tidak mudah hilang, diucapkan, dilafazkan dengan lisan. Termasuk kurbatan ketiga. Kemudian ambillah seciduk atau seciduk air. Apa bacanya seciduk? Segenggam. Sejumput, apa istilahnya? Sejengkal. Seukuran iman ini segenggam, sejemput. Semua kurbatan livika, ambil air, ambil sejumput atau seciduk atau segenggam air. Watamat mau biha talatan, kemudian berkumurlah dengan air itu, lakukan sebanyak 3 kali. Wala yukiratil ma ilal qalsama, keraskan kumur-kumur itu dan sampaikan air yang kita masukkan ke dalam mulut hingga sampai kepada qalsama. Apa qalsama? Rasil hulkum, pangkal dari tenggorokan. Wa huwal mawdi'un nadir fil halqi. Menurut penjelasannya Syekh Nawawi, yang disebut sebagai qalsama itu mawdi'un nadir fil halqi, tempat yang muncul di tenggorokan. Dengan namanya terasa ya, tempat yang muncul di tenggorokan. Qalsama, kumur-kumur dikeraskan, disempurnakan sampai dengan pangkal dari tenggorokan. Ini sekadar tamu air langsung keluar, langsung disukun, tapi kumur-kumur sampaikan kepada qalsama, air rasil hulkum. Wadir al-ma'a fika, kemudian putar air itu di dalam mulut, putar air di dalam mulut, baru kemudian dikeluarkan. Illa antakuna sha'iman, kecuali dalam keadaan berpuasa, au mumsikan ditarkin niyati, atau dalam keadaan menjaga niat berpuasa. Fatarfuku, kalau dalam keadaan berpuasa maka harus pelan-pelan. Li khaufil iftar, karena takut umur-umur sini membatalkan puasa. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Apa yang dibaca ketika berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Itu ma'dzikra fil azkar, atau yang disebutkan dalam kitab azkarnya Imam Nawawi, wa huwa Allahumma asqini min hawli nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, berikanlah kami
air minum dari kolamnya Nabi Muhammad SAW, minuman yang tidak akan pernah mendatangkan rasa haus setelahnya selamanya. Atau doa yang biasa kita baca dan diajarkan oleh Tuhan Guru kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dikenalnya doa kudus ini tidak ada sumbernya, arah sumber. Karena doa-doa kudus ini biak-biak Tuhan Guru. Ternyata doa-doa kudus ini ada sanadnya. Para ulama sudah mengajarkan doa-doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami semua, tolonglah aku di dalam mengingatmu dan dalam mensyukuri nikmatmu dan di dalam menyempurnakan ibadah. Thumma khudgur fatan li amrika wastanshik biha halal. Kemudian ambil lagi segenggam air li amrika untuk hidungmu, wastanshik biha halal, dan beristinsyak dengan air diulangi sebanyak 3 kali. Wa balik fi tas'idil ma'i bin nafsi ilal khishum. Kalau istinsyak itu adalah menyampaikan air, menaikkan air dengan nafas sampai dengan khayshum. Khayshum itu pangkal dari hidung. Jadi istinsyak itu menaikkan air sampai dengan pangkal hidung. Ya, itu untuk dengan si dena berpuasa malam takun shahih. Setelah istinsyak, melakukan istinsyak, wastanshir ma fil anfi min rutubah, mengeluarkan lagi air yang masuk dalam hidung itu sampai habis apa saja yang basah. Wa adan bi khinsiri yadikal yusra, kemudian membersihkan hidung dengan kelingking tangan kiri. Setelah selesai diurut, kemudian bersihkan dengan kelingking tangan kiri. Jadi kita ambil air dengan tangan kanan, dihirup, kemudian diurut dengan tangan kiri, kemudian dibersihkan dengan kelingking tangan kiri. Wa qul fil istinsyak Allahumma arifni ra'ihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, sampaikan kepada hidungku bau dari surga, wa anta anni radin, engkau ridho kepada. Itu doa yang biasa kita baca, Allahumma arifni ra'ihatal jannah wa anta anni radin. Wa fil adkar dari Imam Nawawi badal dzalik. Imam Nawawi juga punya doa yang lain. Allahumma la tahrimni ra'ihata na'imika wa jannatika. Allahumma la tahrimni ra'ihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, janganlah engkau mengharamkan diriku dari baunya nikmatmu dan baunya surga. Wa fil istinsyar Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id da'a. Allah, kami mohon perlindungan, aku memohon perlindungan. Ini doa kita baca ketika istinsyar. Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar. Allah Ta'ala, aku berlindung dari baunya api neraka, wa su'id da'a, dan tempat berpulang yang buruk. Itu kita baca ketika istinsyar, mengeluarkan air dari hidung. Li'anal istinsyar isalun wal istinsyar izalatun. Karena yang namanya istinsyar itu memasukkan dan istinsyar itu mengeluarkan. Jadi memasukkan bau surga, mengeluarkan bau neraka. Thumma khudh ghurfatan liwajhika faqsil biha min mubtada'i tasdihil jabhati. Kemudian ambil lagi air untuk membasuh wajah, min mubtada'i tasdihil jabha, dari membasuh wajah yang wajah itu dimulai dari permulaan jidat. Ai aqla wasfiha, batas paling atas
ila muntaha ma yuqbilu minal taqani, sampai pada akhir batas dari dagu fituli, pada ukuran panjangnya, wa minal udhuni ilal udhuni bil ardi. Jadi wajah dalam penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani adalah dari penjelasannya Imam Al-Ghazali, yang disebut sebagai wajah adalah mayu bilu minat daqani fitul, dari permulaan jidat sampai dengan mayu bilu minat daqani fitul, ukuran panjangnya dari jidat sampai dengan dagu. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dan dari kuping sampai dengan kuping yang lain untuk ukuran lebarnya. Itulah yang disebut sebagai wajah. Wa ausil ma ila mawdi'it tahdid, dan alirkan air itu, sampaikan air itu sampai dengan tempat yang disebut sebagai tahdid. Nah, tahdid sudah kita jelaskan kemarin. Fa huwa min ar-ra'si, tahdid itu tempat yang merupakan bagian dari rambut. Kenapa disebut bagian dari rambut? Lintisali sya'rihi bi sya'ri ra'si, karena dia menyambung dengan rambutnya kepala. Wa ba'duhu minal wajhi, tapi sebagian dari tahdid itu merupakan bagian dari wajah. Penjelasan sederhana yang disebut sebagai tahdid, bagian dari wajah yang memiliki rambut. Dia tidak disebut sebagai bagian dari rambut, sya'rul ra'si, tapi disebut sebagai tahdid. Di mana tempatnya? Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tempatnya mau di tahdid itu tanhi wa huwa ma ya'tan nisa, tempat di mana dengan dina biasa mencukur rambutnya. Wal akabir wa huwa ma lahu wijah, atau orang-orang terpandang, orang-orang terhormat, para raja-raja biasanya mencukur rambutnya di bagian tahdid sini. Tanhiyat asyari ay izalatahu anhu liyattasi'al wajhu. Kenapa dicukur oleh perempuan? Kenapa dicukur oleh orang-orang yang terpandang? Dicukur tahdid itu liyattasi'al wajhu, untuk melebarkan wajah. Jadi dicukur sebagian dari rambut. Biasa mentelalu tiba tukang cukur, ada bagian rambut yang dibuang agar wajah kita terlihat lebih lebar. Nah, bagian yang dibuang itu disebut sebagai tahdid, yang itu juga wajib dibasuh ketika kita membasuh wajah. Mau ditahdi. Nah, dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani apa yang disebut sebagai tahdzib itu. Ma baina ra'sil udhuni ay asliha alladhi ya'luhu bayadu masturun bil murtafi'i minha fa huwa fawqal waddi qaribun laysa bainahu fasilun illa juz'al munfaqid. Yang disebut sebagai mawdi'ut tahdid itu ma baina ra'sil udhuni, apa yang terletak di antara ra'sul udhun, kepala dari telinga. Metaona kepala telinga sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, asluha alladhi ya'luhu bayadun masturun bil murtafi'i minha fahuwa fawqal wadni qaribun laisa bainahu fasilun illa al-juz'al munkhafid. Letaknya Rasul Uluni itu adalah pada ujung pangkal telinga. Jadi untuk kita telinga ini kan arah bagian yang timbul. Arah bagian yang timbul, di atasnya ada juz'ul munkhafid, ada bagian yang lunak seperti tulang. Arah balik. Nah, di atas
Juz'ul munkhafid ini adalah ra'sul udhun. Nah, paling ujung inilah ra'sul udhun. Jadi untuk kita telinga sini, ini adalah yang disebut sebagai ra'sul udhun. Fahuwa fawqal watni, ini namanya watni, bagian yang timbul dari telinga. Nah, ini watni. Di atasnya ada juz'ul munkhafid, ada bagian yang lunak. Di antara watni dengan ra'sul udhun sini ada bagian si lunak. Maka setelah bagian yang lunak sini, atas dari bagian yang lunak disebut sebagai ra'sul udhun. Ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, sampai dengan sisi dari dahi. Jadi namanya maulid tahlil itu dari ra'sul udhuni sampai dengan sisi dahi. Nah, sampai di sini. Maka ini pada saat membasuh wajah tetap dibasuh meskipun ada rambutnya, karena dia disebut sebagai bagian dari wajah. Ini disebut sebagai maulid. Dengan Nina atau dengan mama biasa bercukur, bagian ini pasti dibuang, bagian maulid takdir. Itu yang dimaksud sebagai maulid takdir, yang juga harus ikut dialiri air. Jelas ini? Ila zawiyatil jabini ay ila ruknin fawqas sadaqi, pada bagian di atas pelipis. Ani bi maulid tahdid ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi ay janibiha bi ayyudha tarfu khaydin ala aqsil udhuni wa tarfu thani ala a'lal jabhati. Nawawi ini mengajarkan bagaimana cara mengukur secara maulid tahdid. Jadi olok benang dari awal telinga sini sampai dengan atas dari jabah atau jidat. Tempat yang dilalui oleh benang sini adalah maulid tahdid, dan itu harus dibasuh ketika membasuh wajah. Ya. Jadi ini masuk kepada hal yang wajib dan yang mandub, hal yang matlub. Jadi kita harus perhatikan mana yang masuk di bagian wajib. Kemudian ausilil ma'a ila manabati syu'uril arba'ah, alirkan air pada tempat-tempat yang ditumbuhi oleh rambut. Ada 4 tempat. Al-hajibaini, yaitu 2 alis, wasyaribaini, kumis atas dan bawah, yang bawah, atas dan bawah, wal ahdabi wal atharaini, bulu mata dan jambak, wa huma ma yuwaziyani al-udhunaini lil mubtadi'il lihyah, apa yang sejajar dengan 2 kuping min mubtadi'il lihyah, dari awal permulaan jenggot, itu disebut sebagai jambak. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifah, dan wajib untuk mengalirkan air pada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Nah, justru bau si tipis ini wajib untuk digosok selama sampai menyentuh kulit. Tetapi kalau lihyah yang al-kashifah, yang lebat, cukup hanya yang zahirnya saja. Apa ukurannya lihyah yang tipis ini? Al-lihyah al-khafifah ini bi'antural basyarah min tahtiha fi majlisit tafatur. Misalnya di majlis ini ada dengan bau. Nah, ketika tergitak bau ke sini, bau tergitak kulit, maka wajib untuk digosok. Tapi muntah kita, kalau kita kulit saking lebarnya bau ke sini, maka cukup dibasuh zahir. Jelas ini. Nah, dengan si bau ke sini tipis, maka wajib dialirkan, digosokkan sampai dengan kulit.
hasil anna lihyata dzakar wa 'aridaihi wa ma kharaja min haddil wajhi min asy-syuhuri walau min imra'atin wa khunsa in kathiba wajaba qasdu dhahirahu. Kalau ada bulu yang lebat di luar batasan wajah, maka yang wajib dibasuh hanya zahirnya saja. Wa ma'ada dzalika yajibu qasduhu mutlaqan ay zahiran wa batin. Wajib dibasuh zahir dan batinnya, walau kathifan, meskipun dia lebat atau dia ada wal mutamim bi syu'uril wajhi. Apa yang dibaca ketika membasuh wajah? Wa qul inda ghasli wajhi Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Nah, ini terlalu panjang. Wal aqsar, dan doa yang lebih pendek, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu kita baca ketika membasuh wajah. Ya Allah, putihkanlah wajah kami pada hari di mana yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, di mana semua wajah itu menjadi cerah dan menjadi gelap. Ya Allah, bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wala tatruki tahlilal lahyati al-kathifah. Jangan sampai kita tidak menggosok jenggot yang tebal. Nah, digosok zahirnya saja. Qabla ghasli wajhi, sebelum membasuh wajah. Ini untuk kesempurnaan saja. Kan di Arab mau lebat ini. Arab boleh. Arab. Tapi tidak perlu dilakukan idza kunta muhriman. Ketika kita sedang ihram, tidak perlu menggosok-gosoknya. Kenapa? Li khaufi inqita fi syahri. Takut ada yang tercabut dari rambut jenggot. Bagaimana cara menggosok atau membasuh jenggot ini? Bi asabil al-yadil yumna min asfaliha alal ahbar. Wa mithluha kullu syahrin yakfi ghuslul dhahir. Dengan jari jemari tangan kanan. Summa qsil yadakal yumna summa yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadil. Setelah selesai kita membasuh wajah sebanyak 3 kali, summa qsil yadakal yumna, kita basuh tangan kanan, summa yusra, dan tangan kiri, ma'al mirfaqaini, tangan siku-siku, ila ansafil adudaini, sampai dengan pertengahan lengan, pertengahan dari lengan sampai dengan bagian muntengan ini kan kerasa ambil otot belit sini. Nah, disitulah yang disebut sebagai ansaful adudaini, batas dari itu. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadil wudu. Mengapa dibasuh hingga pertengahan lengan? Karena nanti ketika di surga, ya, fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadil wudu. Nanti ketika di surga perhiasan itu akan memenuhi bagian-bagian yang dimaksud dengan air. Semakin banyak yang dimaksud, maka semakin baik perhiasan. Wa abrikil khatami wa khalil qabla ghasli ma asa bi'ahuma wal awla fi tahlil yadil yumna ayyaj'ala batnal yusra ala dhahril yumna wa fi tahlil yadil yusra bil aqsi khurujan min fi'il ibadati ala suratil adad. Nah, biasa muntah basuh tangan, basuh imam kanan terbasuh dengan imam kiri. Dari mana memulai membasuhnya? Yang biasa kita lakukan ujung
kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dilakukan pertama kali sebelum mengalirkan air adalah khalil qabla qasdihima asama bi'ahuma. Jadi merenggangkan dulu. Imas ini direndahkan, kemudian khalil qabla qasdihima asama bi'ahuma wal aula fi takhil yadil yumna ayaj'ala batna al-yusra ala dhahril yumna. Jadi marah, seperti ini mengalirkan, menyela-nyela, takhlil sini, menyela dulu, atau sebaliknya seperti ini bisa. Jadi di sela-sela, direnggangkan di sela-sela air. Itu yang disebut sebagai khalil atau takhlil. Takhlil yadil yumna ayaj'ala batna al-yusra ala dhahril yumna. Meletakkan punggung tangan kanan digosok dengan muka dari tangan, atau sebaliknya. Seperti ini untuk tangan kanan dan tangan kiri. Kenapa harus seperti ini? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bil aksi khurujan min fi'lil ibadah ala suratil adah fi tasydid. Untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Biasa dalam adat seperti ini, kan biasa kan seperti ini menyela jari. Untuk membedakan antara ibadat dengan adat, dibasuh dari seperti ini sampai kemudian dibasuh lagi sampai ke bawah. Jadi dibasuh sampai air, sampai di pergelangan, sampai di pertengahan lengan, kemudian turun, dibasuh lagi, dibasuh seperti ini. Itu maksudnya takhlil, menyela-nyela di antara jari. Takhlil seperti ini, kemudian turun, dikosok lagi. Itu namanya takhlil. Memang wudhu saja harus ada adabnya. Wabda bil yumna, mulailah dengan yang kanan. Wa qul inda qasdil yumna Allahumma ahdini ilahi biyamini wa hasibni hisaban. Ini kan sudah diajarkan oleh tuan-tuan dulu. Allahumma ahdini ilahi biyamini wa hasibni hisaban. Ternyata ada dalam kitab Bidayah dan Hidayah. Ya Allah, berikan kami kitab amalan kami biyamini, pada kanan kami, wa hasibni hisaban yasir, dan hisablah kami dengan hisab yang mudah. Wa inda qasdi shimali Allahumma inni a'udzu bika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i. Itu kita baca ketika membasuh tangan kanan dan summa staw'ib ra'saka bil masjid. Kemudian sempurnakan dalam menyapu rambut. Karena dalam Syafi'i menyapu rambut tidak harus dibasuh semua. Sedikit saja dibasuh sudah membatalkan kewajiban untuk membasuh rambut. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali, oleh Syekh Nawawi, oleh Imam Ghazali adalah menyempurnakan bagaimana cara mengusap rambut yang sempurna. Bi antabulla yadaika wa tulsika ra'sa asabi yadika al-yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si. Basahkan tangan dengan air. Tulsika ra'sa asabi yadika, lekatkan ujung dari jari jemari yang kanan dengan jari jemari yang kiri. Wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si. Wa tada'a ibhamaika ala sadgaika, ala sadgaika, kepada dua pelipis. Jadi seperti ini, melekatkan
sementara ibu jari ada di pelipis seperti ini. Maka untuk menyempurnakan mengusap rambut seperti ini, nah sampai belakang, sampai apa bahasa ini, uduk. Dibasuh ini menyempurnakan saka bil masti, ya. Jadi direkatkan ujung, kemudian nah itu namanya menyempurnakan, membasuh, menyapu rambut, menyapu kepala. Waktu mirrahuma ayyadain ilal qafa, ya, kemudian digerakkan sampai ke dalam bagian belakang. Ini qala masya'uha tarudduhuma ilal muqaddimah yasilal ma fi jami'ir ra'si fa hadhihi al-imrar wa rad marratan. Jadi tujuannya apa? Untuk meratakan air kepada semua bagian kepala. Kalau hanya dari depan ke belakang belum cukup, maka dialirkan lagi dari belakang ke depan. Itu dihitung sekali untuk menyempurnakan sapuan kepala. Li'adami tamamil mas'adi bil imrar ilal qafa min ghairi raddi ilal mabda. Fa'illam yang paling syarakat di sini atau dipastiin atau adami pada tarudan yang adami fa'illah listima'il ma'imalakud dari wa mas'ul bil wajib fala yusabu marratan. Masalahnya misalnya dengan sini ya botak atau rambutnya sekali, misalnya rambutnya jarang-jarang, apakah perlu dibalikkan ke depan? Tidak. Hanya bagi orang-orang yang rambutnya lebat itu diputar ke depan, karena itu dihitung. Kan ada yang mengatakan yang mana yang disebut dengan setengah kepala itu kan ada sapi katanya itu, tapi kemudian harus diratakan setengah itu. Yang mana perlu kita lakukan? Nah, itu tergantung pada penafsiran dari ayatnya. Ayatnya apa nih? Wamsahu birusikum, ayat sebelumnya apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu biwujuhikum. Kalau dalam Syafi'i menggunakan wamsahu biwujuhikum. Kalau dalam Maliki memaknainya wujuhakum, karena dinisbatkan kepada faksilu, harus dibasuh, harus diusap, harus dicuci. Sedangkan yang digunakan Syafi'i itu wamsahu, mengusap saja, menyapu. Yang namanya menyapu sedikit saja kita menyapu. Tapi kalau faksilu harus serabut. Itu perbedaan antara faksilu dengan wamsah. Makanya untuk bagian yang harus air itu mengalir semua, dia menggunakan faksilu. Untuk bagian yang cukup diusap-usap pakai wamsah. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah istau'ib ra'saka bil mas'i, untuk menyempurnakan saja. Kalau dalam Syafi'i cukup diusap-usap, tidak perlu kita lepas topong, cukup, itu sudah selesai masuk ke dalam rukunnya. Tetapi yang dimaksud sebagai istau'ib sini adalah minal mandubah, ay al mandubat wal wajib, untuk menyempurnakan. Misalnya ke air kan duit, nah ini sayang saya, apa istilahnya sayang saya, irit-irit baru air, untuk mengalirkan air pada kondisi rambut kita memang lebat. Artinya lebatnya ketika dibasuh ke belakang yang balik ke depan. Tapi dengan si botak kan dia apa rambutnya? Ketika dibasuh ke belakang, misalnya, nah,
dibasuh ke belakang, ada rambut yang ke depan. Mun dengan si botak tujuan apa? Tujuannya agar semua air mengalir di kepala. Maka diadir di utang. Tapi untuk yang botak, untuk dengan si rambutnya disebutkan lam yang kalib sya'ruka lam yang kalib sya'ruka. Kalau rambutnya sini tidak balik, tidak tulang, lisifrihi karena ya kosong, au likosrihi karena ya sekedi, au adamihi karena dina rambutnya, fala taruda, tidak perlu dikembali. Ini li'adamil fa'idah, karena dina fa'idah. Buat apa diputar dina rambut, dina bulu? Nah, listi'malil ma'i bima la budda minhu wa huwa masku rahmat wa huwa masku al-ba'dil wajib, masku al-ba'dil wajib wa huwa masku al-ba'dil wajib. Karena air yang sudah mengalir dari kepala kan menjadi mustama, tidak menjadi faedah lagi untuk diputar ke depan. Tapi kalau tujuannya adalah meratakan sapuan air, bisa dikembalikan ke depan. Fala yusabu marratan tsaniyah, tidak dihitung sebagai dua kali mengusap rambut atau menyapu rambut. Jadi istau'ib ra'saka bil masjid bi an taqulla yadaika wa tulsika ra'sa asabi yadika al-yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimati ra'si wa tada'a ibhamaika ala sadaqaika. Ini kaifiyah bagaimana kita menyempurnakan sapuan dari kepala. Nah, setelah membasuh kepala, setelah mengusap kepala, kemudian membaca doa, Allahumma kashfini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Kita membaca doa setelah mengusap kepala, atau yang lebih ringkas, Allahumma harrim syahri wa basyari alan nar. Itu yang lebih ringkas. Wa adilni tahta arsyika yawma la illa illa. Dalam kitab Tadkar, Imam Nawawi juga menawarkan doa yang lain, Allahumma harrim syahri wa basyari alanna. Thumma amsah udunaika zahirahuma wa batinahuma. Kemudian mengusap telinga, zahirahuma, zahirnya. Mana yang disebut zahirnya telinga? Mayalir ra'sa, yang menjadi bagian dari kepala, itu disebut zahirnya telinga. Wa batinahuma ma yalil wajha, yang masuk ke dalam bagian wajah, yang di dalam. Nah, jadi yang di luar ini masuk kepada bagian kepala, yang di dalam masuk ke dalam bagian wajah. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Air ghairi ma'i balalil raksi, bukan air yang bekas dari tetesan kepala, ya, bukan tetesan kepala, bukan bekas dari mengusap kepala. Wadkhil musabbihataika fi simafai udunaika, dan masukkanlah dua jempol ibu jari ke dalam dua telinga. Jadi jempol kanan ke kanan, jempol kiri ke telinga bagian kiri. Wa adir rahma bil
diputar dia dalam lipatan-lipatan yang diputar. Wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika, dan rusaklah zahir dari udun, zahir dari kuping itu dengan bi batni ibhamaika, dengan perut dari ibu jari, dengan jari. Zahirnya kita belakang, depan, seperti itu. Nah itu wamsah zahira udunaika bi batni ibhamaika. Wal wajhu asyraful a'dha, wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Lakin fihi manafirun, tetapi di dalam wajah itu ada lubang-lubang, ada jendela. Fi ba'diha murrun kawasfil udunain. Di wajah sini asyraful a'dha, anggota tubuh yang paling sempurna, tetapi di dalam wajah itu ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang. Fi ba'diha murrun, sebagian tempatnya itu pahit. Di mana yang pahit? Kawasfil udunaini, seperti kotoran telinga. Wal ba'di milhun kadamai, dan sebagian lagi asin, kadamai, seperti air mata. Wal ba'di hamilun, sebagian lagi asam, kalladhi fil anfi, seperti yang ada di dalam hidung. Wal ba'di azmun, sebagian lagi tawar, karaiki, seperti air liur. Ada pertanyaan yang selesaikan dulu ya. Oke, kita bisa selesai tentang ada wudhu. Ini bahaya ini. Ini namanya murid menguji ustaz. Yang selesaikan dulu ya, supaya kita bisa selesai bab wudhu ini dulu. Jadi di dalam wajah itu ada jendela-jendela, ada lubang-lubang. Wasful udunaini wal-milhun wa kadami wal dihamidun. Ada yang pahit, ada yang tawar, ada yang asin. Wa jumlatu manafilihi sittun, al-ainani wal udunani wal famu wal anfu. Dua mata, dua telinga, satu mulut dan satu hidung. Kata para syekh, apa yang kita baca Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, perdengarkan kepada kami panggilan penyeru dari surga. Wa sayyiduna Bilal Mustafa, panggilan dari sahabat Bilal bin Rabah. Fil jannati ma'al abrar ay al-mu'minina lillah. Thumma sa'ra qabataka wa qul Allahumma faqur raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Nah ini tidak biasa kita lakukan ini. Tidak biasa kita lakukan membasuh leher. Tidak biasa kita lakukan. Cuma sa'ra qabataka wa qul Allahumma faqur raqabati. Ada yang melakukan, ada yang tidak biasa. Karena Imam Nawawi misalnya mengatakan bahwa masuk raqabah itu bid'ah, la yusannu, tidak disunahkan untuk melakukan. Nah, summa rijlakal yumna thumma yusra ma'al ka'bain in wujida wa ma'aqad lima in fuqida. Membasuh kedua kaki. Kalau kakinya tidak ada bagaimana? Tetap dibasuh dengan miqdar, dengan ukuran yang sama, yaitu bagian ujung paling bawah. Tetap dibasuh meskipun apa istilahnya? Utuh. Tetap dibasuh. Besiara. Ilmu tidak wa ma'aqad lima info wa khalil, sama seperti ketika membasuh kedua tangan. Khalil qabla ghasli
mereka, silahkan mencuci atau membasuh asabi'ahuma sela-sela jarinya bi'ai kaifiyatin kana, dengan kaifiat yang seperti apa saja silahkan membasuh sela-sela jari kaki. Tetapi al-afdal an tukhallila bi khinsiril yadil yusra. Afdalnya adalah menyela-nyela kaki kanan, jari-jari kaki kanan dengan kelingking tangan kiri. Itu afdalnya bi khinsiril yadil yusra. Bihinsiril yadil yusra asabi'a rijlakal yumna mubtadi'an bihinsiriha hatta tahtima bihinsiril yusra wa tudkhilul asabi'a min asfal. Jadi mulai dari kaki kanan di sela-sela dengan kelingking dari kelingking paling kanan, dari kelingking dengan iman kiri. Ketika pindah di kaki yang kiri, mulai dari jempol kaki kiri dengan kelingking kaki kanan. Jadi dari kelingking selesai di apa bahasanya ini kelingking? Nah, kelingking, anak imut. Nah, jadi kaki kanan di sela-sela mulai dari kelingkingnya. Kaki kiri di sela-sela mulai dari ibu jarinya. Nah, jadi mulai dari kelingking kanan selesai di kelingking kiri. Itu maksudnya penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Albani. Mubtadi'an bi khinsiriha hatta taqima bi khinsiril yusra wa tudkhilul asabi'a min asfal ay asfalil rijlaini. Fayakunu tahlilu bi khinsirin min khinsirin ila khinsirin. Apa maksudnya ini? Mubtadi'an bi khinsiriha. Fayakunu tahlilu bi khinsirin min khinsirin ila khinsirin. Jadi mentahlil dengan kelingking dari kelingking kanan selesai di kelingking kiri. Itu yang afdal. Tapi bahwa biasa kucek tidak masalah. Nah, biasa kan langsung. Yang afdal di sela-sela dengan kelingking kanan. Nah, bentar lagi selesai. Wadlul afdal akal maksulah ba'da ifadatil ma'a 'alaiha wa balik fil ardi khususan bisyita. Dianjurkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Albani untuk mengalirkan atau menggosok. Wadlul untuk menggosok. Jadi gosok sini beda dengan menyela di antara dua. Kalau menyela menggunakan kata tahlil, kalau menggosok menggunakan kata wadlul aqta'al maqsulah. Wa balik fil ardi khususan bisyita, pada saat musim dingin harus menggosok-gosok tumit. Itu kan benar musim dingin. Kalau di sana di Timur Tengah sini Arab musim dingin, dan ketika musim dingin kotoran-kotoran ini menempel di badan, terutama di bagian tumit. Apa tumit? Maka dianjurkan untuk menggosok tumit pada musim dingin, karena biasanya kotoran menempel di tumit. Apa yang dibaca ketika membasuh kaki? Allahumma tsabbit qadami ala sirati. Atau ada doa lain disebutkan Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tadillul aqdam finnar. Itu doa yang pertama. Wa qul idza wasil isra Allahumma inni a'udzubika an tadilla
qadami bil ibrani walau bil madna lakila qadamai bi alfi badan antazilla qadami ala sirati finna yawma tazillu aqdamul munafiqin. Ini yang tidak biasa. Yang biasa kita baca adalah Allahumma tsabbit qadami ala sirati warfa'il mala ila ansabis saqin wara iqtiqari talatan bi jami'i aqalika. Sama dengan ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki dilebihkan sampai dengan pertengahan betis. Ya, pertengahan betis. Wara iqtiqari talatan, dan ingat untuk memelihara agar senantiasa mengulang untuk sebanyak 3 kali di jami'i aqalika minal qasdi wal masdi wal takhlili. Dari menggosoknya, menyapu, menyela-nyela jari, menggosok, bersiwak, wasair al-dzari kal basmalati wa talaffuz bin niyyat kama naqala Muhammad an Syibramani. Jadi tidak hanya pada menggosoknya saja 3 kali, tidak hanya mengusapnya saja yang 3 kali, tetapi sairil azkari kal basmalati wa talaffuz bin niyyat. Baca basmalahnya juga bisa dibaca 3 kali, wa talaffuz bin niyyat juga bisa dibaca 3 kali. Wa amma du'aul aqdari fa qala an-Nawawi lam yajid fi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibaca 3 kali itu minal qasdi wal masdi wal takhlili wal ruhi was siwaki was sa'ir al-adhari al-bas, boleh dibaca lebih dari 1 kali. Nah, ini ada yang mengatakan qala an-Nawawi lam yajid fi syai'un an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa-doa wudu ini tidak datang dari Nabi, sehingga kalau dicari hadis mutawattir, hadis terkenal hadis, karena tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditambahkan oleh Imam Nawawi, wa inna ma hiya da'watun ja'at anis salafis shalihin. Doa-doa ini datang dari para salafus shalih. Wa zadu wa naqasu, ditambah, dikurangi, sehingga ada yang doanya seperti ini, ada yang doanya berbeda. Karena memang datangnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi datang dari para salafus shalih. Ada yang menolak mengamalkan doa wudu, ada Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan warada dzalika min turuqin la takhlu min kadhibin, bahwa hadis tentang doa wudu itu memang semuanya dhaif. Lakin al-Mahalli wa Ramli al-Kabir wa Shaghir i'tamadu istihbabahu. Tapi Imam Ramli, Imam Mahalli itu mengatakan mereka berpegang bahwa doa wudu itu adalah masuk di dalam sunnah diwurudi dari kitab Ibnu Hibban wa ghairihi, karena ada diceritakan di dalam buku tarikh, kitab tarikhnya Ibnu Hibban dan sebagainya. Wa in kana dhaifan, meskipun dia dhaif, li anna al-hadits al-dhaif yu'malu bihi fi fadailil amal. Boleh tak kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh, kecuali hadis palsu. Kalau hadis yang dhaif masih bisa diamalkan fi fadailil amal, pada keutamaan amal. Maka menurut kita jamaah tabligh ini apa? Kita fadailul amal. Jamaah tabligh apa? Jamaah kompor. Nah, jamaah kompor ini kita apa? Fadailul amal, untuk keutamaan. Fasyaratul amal bil hadis dhaif, apa syaratnya beramal dengan hadis dhaif? Ada musyiddatir taqfih, lemahnya tidak sangat lemah sampai mendekati palsu, maka itu bisa diamalkan. Wa yadkhula tahta asli amin wa yakuna bil imadah. Yadkhula tahta asli amin, dia berada di atas hukum yang umum. Doa sini hukumnya boleh apa? Berdoa boleh apa? Berdoa. Kita minta
Karena doa itu maksudnya wa ayyadullah tahta asli amin. Hukum asal, hukum umumnya doa itu bisa menjadi perintah, bisa menjadi satu kebolehan, bisa menjadi sunnah. Maka begitu pun doa wudu bisa dihubungi dengan hukum Islam. Wa yakuna fil ibadah, dan itu dalam ibadah, bukan dalam akidah. Dalam akidah maka jangan menggunakan hadis yang dhaif. Ini kita selesai dulu ini. Baik, orang yang tertutur farfa basaraka ila sama. Setelah selesai berwudu, angkat pandangan kita menuju langit. Walaupun ta'ama, meskipun apa buta maksudnya? Pakai. Meskipun pakai, tetap menghadapkan pandangan ke atas langit. Warfa yadika wastaqbalil qiblah, setrika dan hadapkan dada kita menuju kiblat. Li'anna sama qiblatul doa, karena langit itu adalah kiblatnya doa, sedangkan kiblatnya badan adalah Ka'bah. Dan hawaijal ibad fi khazanati tahtal arsy. Arab peribahasa lebih baik tangan di atas daripada tangan di. Maksudnya apa? Lebih baik memberi daripada meminta. Maka ketika kita meminta, tangan kita di ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan kita hadapkan menuju kiblat, di annal Ka'bah asyraful jihad, karena kiblat atau Ka'bah itu adalah sebaik-baiknya akad, semulia-mulianya akad. Dan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Selesai. Memang kelihatannya susah, kelihatannya sulit, tetapi yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, kalau yang sederhana seperti ini saja tidak bisa kita biasakan, jangan bermimpi untuk melakukan amalan yang lebih besar. Itu maksudnya. Sama seperti membasuh rambut, kalau yang terbiasa untuk masuk ba'dul wajib saja, hanya yang wajib saja dibasuh, diusap saja, tidak masalah. Tetapi kalau kita mau menyempurnakan, sapuan kepala, ya seperti itu saja. Nah, ini pertanyaan bagaimana cara membasuh kepala bil khusus untuk perempuan yang rambutnya panjang dan lebat. Syukron wassalam. Nah, biasanya seperti apa kalau berhubungnya wanita? Biasa. Apa cukup sekit dulu terus selesai atau gimana? Biasa dengan ini mudah benar-benar mengusap kepala. Sampai bawah, kemudian siram. Ad-dinul yusr. Agama itu sebenarnya niatnya bukan mempersulit, tapi mempermudah. Selesaikan saja yang wajib, kalau itu masih berat untuk melaksanakan yang sunnah. Karena memang yang wajib itu ra'sul mal, yang sunnah itu ribhul. Yang wajib itu ra'sul mal, modal. Sunnah itu badi, muntamil mau badi. Ini kadang modal doang itu tulang, kalau tambah badi ya. Modal doang itu tulang.
bagaimana cara membasuh kepala khusus untuk perempuan yang rambutnya panjang dan lebat? Basuh seperti biasa. Basuh seperti biasa. Kalau misalnya keadaannya kan ada perempuan sini rambutnya ada keriting, lu yang pelit. Nah, dengan mama lu keriting, dengan kita warna biru keriting. Bagaimana membasuhnya? Maka kita pakai kaidah yang tadi. Jangan sampai basuhan yang kedua itu menjadi basuhan yang mustahil. Kalau misalnya rambutnya sedikit, rambutnya lam yang kali itu kan misalnya rambut keriting, kemudian itu kan lurus. Rambut yang lam yang kali itu dibasuh ke belakang dan tulang. Karena sebabnya tertular, akhirnya tidak rata sapuan air. Kemudian si rambutnya lurus, si basuh ke belakang tulang, maka ke depan menjadi meratakan sapuan air. Jelas? Misalnya itu rambutnya sini kan lurus, basuh ke belakang tulang, berarti ada bagian belum terusap, kita usap lagi ke depan. Tapi ada yang rambutnya yang kali diputar ke belakang itu tulang, maka yang seperti itu tidak perlu diputar ke depan. Kenapa ada mulfaidah denara faidah pada marah dengan botak? Dengan botak sini ada rambut emas harus diputar-putar. Karena sudah meratakan usaha. Jelas ini. Dengan botak rambutnya ada tapi sedikit, maka tidak perlu diputar ke depan. Li ada bil faidah, tidak ada faedahnya. Yang kedua, airnya kemudian bisa menjadi mustakmal karena hitungannya sudah membersihkan satu kali. Jelas apa ini? Ya. Gimana? Untuk yang perempuan, kalau yang laki-laki dengan yang perempuan pada basuhan ukuran basuhannya sebenarnya sama, setengah kepala, tetapi untuk menyempurnakannya diputar. Makanya ada mazhab yang kemudian mewajibkan putaran kepala tidak hanya bagi laki-laki, juga bagi perempuan. Karena yang dipersoalkan bukan bagian yang terkena usapan, tetapi mana yang disebut sebagai kepala. Seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dipersoalkan bukan masalah mana yang disebut kepalanya, tapi cukup dengan sedikit basuhan saja maka itu sudah membatalkan. Begitupun dengan yang mazhab yang lain tidak seperti itu. Bukan mengatakan sapuan itu menyempurnakan sapuan, tapi menganggap seluruh bagian itu sebagai kepala. Terutama dalam mazhab Maliki itu harus disatu karena dianggap semuanya bagian dari kepala. Kalau kita hanya untuk menyempurnakan saja, gitu. Nah, itu perbedaannya memang pada pemahaman tentang ayat itu, faksilu bimakum wa ayyakum ila al-marafiq. Dan apa makna imsaku itu? Apakah mengusap, apakah mencuci semuanya? Tapi yang dalam mazhab Syafi'i tidak dipersoalkan itu.
Maka semua harus diusahakan karena semuanya pahala. Kalau dalam sapi tidak harus pahala. Jadi mudah-mudahan jelas. Jadi karena Imam Ghazali mazhabnya Syafi'i, Imam Syekh Nawawi Al-Albani mazhabnya Syafi'i, maka dia katakan wastawib itu sempurna. Bukan berarti yang sebelumnya dilakukan tidak sempurna, tapi untuk mencapai kesempurnaan bisa diputar. Bukan berarti hanya mengusap sebagian saja, tidak. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga dengan setahu yang kita miliki kita bisa menambahkan kebaikan kita untuk menghadapi kehidupan kita.